Ini adalah amplop A, masih tersegel dan saya akan buka untuk mengetahui pertanyaan yang diberikan oleh panelis apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bidang ketenaga kerjaan. Sumber daya tenaga kerja kita, baik di dalam maupun di luar negeri, masih bertumpu pada pengembangan keterampilan dan belum menyentuh pada pengembangan manusia, sehingga mempengaruhi daya saing, tingkat adaptasi, link and match, dan rentan terhadap ketidakadilan. Apalagi revolusi industri 4.0 mengakibatkan dehumanisasi tenaga kerja. Bagaimana strategi Bapak-Bapak untuk memperkuat kualitas sumber daya tenaga kerja yang mumpuni dan humanis? Saya akan berikan kesempatan sesuai dengan urutan Cawapres 01. Pak Ma'ruf, silakan dimulai. Waktu Anda sama seperti tadi, 2 menit dimulai dari Anda berbicara, Pak. Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, kita mulai dari upaya pendidikan. Pendidikan kita akan kita revitalisasi, baik SMK, Politeknik, akademi-akademi, dan akan kita kerjasamakan kepada kelompok dunia usaha, dan dunia industri supaya ada relevansi, link and match di antara keduanya. Selain itu juga kami akan terus mengembangkan latihan-latihan, kursus-kursus melalui BLK, Balai Latihan Kerja, melalui BUMN, dan juga kursus-kursus yang bisa diaplikasi dengan digital, baik kursus yang sifatnya kepintaran, kecakapan, maupun kebugaran. Dengan demikian maka tenaga kerja kita akan bersaing dan juga akan dilakukan sertifikasi serta upaya-upaya pelatihan untuk meningkatkan scaling, upscaling, maupun reskilling. Dengan demikian saya kira tenaga kerja kita akan bisa bersaing di luar negeri. Di samping itu kita melakukan perlindungan kepada tenaga kerja kita di luar negeri, karena undang-undang kita sekarang yang terakhir telah bergeser dari upaya penempatan kepada upaya perlindungan, daripada jalbul masalih, mengambil kemaslahatan semata-mata, kepada darul mafasid, menolak kerusakan. Sekian. Baik, terima kasih. Kesempatan yang sama saya berikan juga kepada Pak Sandiaga Uno untuk menjawab pertanyaan tadi. 2 menit waktu Anda, Pak. Indonesia negara yang kaya raya, sumber daya alamnya melimpah, sumber daya manusianya hebat-hebat, pintar-pintar dan rajin-rajin. Saya bertemu dengan sumber daya manusia di seluruh wilayah pelosok Indonesia. Mereka memancarkan wajah yang optimis. Rumah siap kerja yang baru saja diluncurkan oleh Prabowo Sandi menawarkan untuk anak muda kita link and match. Karena sangat ironis, siswa SMK sekarang ini mendominasi jumlah pengangguran kita. 61% dari pengangguran kita adalah angkatan muda. Mereka masuk SMK karena ingin cepat dapat kerja, tapi justru mereka susah mencari lapangan pekerjaan. Oleh karena itu kami launching rumah siap kerja untuk anak muda. One stop service, meningkatkan keterampilan mereka, melink and match apa yang dibutuhkan penyedia lapangan kerja, perusahaan-perusahaan, apa yang dihasilkan oleh sistem pendidikan kita. Kita melihat bagaimana nanti kita akan merekrut dunia usaha, perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN yang akan kita berikan insentif agar mereka menawarkan program magang dan co-op kepada para
anak-anak muda yang datang di rumah siap kerja. Kita akan hadirkan di tiap kecamatan sampai ke tingkat desa. Mereka akan mendapatkan keterampilan yang sesuai yang dibutuhkan oleh revolusi industri 4.0. Kemarin saya datang, ada yang menginginkan desain grafis. Ada yang perlu mengasah keterampilannya berbahasa Inggris. Nah, ini adalah sebuah masa depan yang Prabowo Sandi yakini akan mengikis jumlah pengangguran di usia muda sebanyak 2 juta dalam 5 tahun kami memerintah, dan kami yakin Indonesia menang, adil, makmur bersama Prabowo Sandi. Terima kasih Pak Sandi. Selanjutnya saya mengundang... Sebentar, tenang dulu, baik. Saya mengundang Pak Ma'ruf untuk memberikan tanggapan. Waktu Anda 1,5 menit, Pak. Kami persilakan. Pertama, mari kita bersyukur bahwa tingkat pengangguran kita sekarang ini sudah berada sangat rendah, antara 5,30, 5,13, terendah selama 20 tahun. Dan kita juga ingin mendorong tenaga kerja kita mampu menguasai teknologi, terutama teknologi digital. Kebetulan pemerintah kita sekarang sudah bisa membangun infrastruktur, baik infrastruktur darat, infrastruktur laut, infrastruktur udara, dan infrastruktur langit. Infrastruktur langit itu adalah melalui palaparing, mengenai infrastruktur digital, sehingga sekarang tumbuh usaha-usaha seperti startup, bahkan juga unicorn, bahkan juga kemungkinan sebentar lagi akan ada dekakorn. Dengan demikian, maka tenaga kita harus kita siapkan ke depan supaya lebih siap menghadapi tantangan ke depan. Sekali lagi, ini dalam rangka menyiapkan anak-anak kita, yaitu menghadapi tantangan 10 years challenge. Terima kasih. Terima kasih Pak Ma'ruf. Selanjutnya giliran Cawapres 02 untuk menanggapi. 1,5 menit Pak Sandi. Bagaimana Indonesia bisa masuk menjadi ekonomi nomor 7 besar di dunia di tahun 2030-2035 jika anak-anak mudanya tidak bisa diberikan pekerjaan yang layak? Saya pernah merasakan menjadi pengangguran. Yang dibutuhkan oleh masa depan anak-anak muda kita adalah kesempatan. Oleh karena itu, rumah siap kerja untuk anak muda kita adalah pelayanan terpadu satu pintu. Mereka mungkin bisa diarahkan menjadi wirausaha. Seandainya mereka menjadi wirausaha, mereka bisa bergabung dengan program OKOC. Di Jakarta, OKOC sudah bisa menurunkan pengangguran sebanyak 20.000 di tahun 2018. Kami melihat hasil yang nyata dan sudah mendapat review yang positif. Ke depan kami yakin dengan pendidikan di rumah siap kerja untuk bukan hanya meningkatkan keterampilan, tapi membuka peluang. Karena seorang pengangguran itu tidak butuh belas kasihan. Yang dibutuhkan adalah peluang. Saya alhamdulillah Allah bukakan jalan. Dari usaha yang kecil saya bangun bersama rekan-rekan, sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Saya yakin banyak lagi anak-anak muda yang mampu berkarya demi Indonesia menang. Terima kasih. Baik, terima kasih. 3 topik sudah dijawab. Sekarang kita menuju ke topik terakhir. Last but not least, topik yang tersisa adalah sosial budaya. Soal E dan masih tersegel Pak ya. Saya akan buka. Berikut soal yang disampaikan dan disusun oleh panelis tentang bidang sosial budaya. Hampir sepanjang usia Republik, kebudayaan ternyata belum menjadi haluan pembangunan nasional. Kebijakan kebudayaan, baik dalam anggaran maupun program, terpinggirkan.
Pembangunan fisik material jauh lebih diutamakan dengan biaya sangat besar. Sebaliknya pembangunan infrastruktur kebudayaan diupayakan